Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah bersedia menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Marlison STPMSI. Saya adalah dosen program studi Teknologi Hasil Pertanian di Politeknik Engineering Pertanian Indonesia dengan nomor induk dosen 4428037701. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam rangka kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPPT di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini akan ditampilkan micro teaching dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu gambar teknik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar keengineeringan dengan bobot 3 SKS, 1 SKS teori, 3 SKS praktek yang ditawarkan pada semester genap mahasiswa semester 2. Mata kuliah gambar teknik ini relevan dengan bidang kepakaran saya, yaitu teknologi rekayasa mesin pertanian. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan dengan 14 pertemuan materi setiap tatap muka dan 2 pertemuan untuk ujian. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara offline atau tatap muka langsung. Dalam proses pembelajaran, saya akan menggunakan metode ceramah, praktek langsung pembuatan gambar teknik yang dikombinasikan dengan diskusi antara dosen dan mahasiswa. Penilaian mahasiswa terdiri dari tugas, UTS, UAS dengan bobot masing-masing 30% untuk tugas, 30% untuk UTS, 40% untuk UAS. Penugasan diberikan secara individu maupun kelompok. Video micro teaching ini akan ditampilkan merupakan pembelajaran pada pertemuan minggu pertama. Tujuan pembelajaran pada minggu pertemuan ini adalah agar mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar gambar teknik dan gambar teknik dalam bidang engineering pertanian, khususnya dalam teknik rekayasa mesin pertanian. Bahan ajar yang saya gunakan antara lain dari buku dengan judul Engineering Drawing and Design karangan David M. Mason dan David P. Mason. Kemudian buku selanjutnya ada Geometric Engineering Drawing karangan 8 edition. Kemudian ada juga buku Interpreting Engineering Drawing serta buku-buku lain yang relevan dengan topik pada pembelajaran mata kuliah gambar teknik ini. Pembelajaran ini akan menampilkan 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan awal berupa pembukaan perkuliahan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan inti merupakan pemaparan materi, praktikum, tanya jawab dan diskusi, dan penugasan kelompok. Yang ketiga, kegiatan penutup yang berisi konfirmasi, evaluasi, penyimpulan materi yang telah dipelajari, penyampaian materi untuk pertemuan berikutnya, serta salam penutup. Demikian perkenalan dan deskripsi singkat mengenai video ini yang akan ditampilkan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Hentikan kegiatan. Duduk siap gerak. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, berdoa mulai. Sudah selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kalian sampai juga ke semester 2. Pada hari ini kita akan mencoba masuk kepada mata kuliah dasar di bidang engineering pertanian, yaitu mata kuliah gambar teknik. Mata kuliah gambar teknik ini adalah mata kuliah yang sangat fundamental bagi kalian di dalam mempelajari ilmu keteknikan. Mungkin dari tadi kalian lihat gambarnya seperti ini, kok gambarnya mesin-mesin semua ya. Itulah dunia yang akan kalian masuki. Mata kuliah gambar teknik ini merupakan mata kuliah dasar keengineeringan dengan kode mata kuliah 209. Mata kuliah ini akan diberikan dalam 3 SKS, 1 SKS teori, 2 SKS praktikum. Pada kegiatan 2 SKS praktikum itu, kalian akan langsung mempraktekkan gambar teknik itu di depan komputer. Nanti kita akan lihat sekilas RPS-nya. RPS juga sudah saya bagikan ke kalian semua, sehingga kalian bisa mengikuti kuliah ini dengan baik. Oke, kita akan memulai perkuliahan ini. Nah, perkuliahan ini nanti akan diajar oleh saya dengan Pak Wisnu. Mata kuliah ini akan memiliki beberapa
capaian pembelajaran. Pertama, di dalam CPL-nya kalian nanti akan mampu menggunakan peralatan Mentor khususnya dalam mengaplikasikan gambar teknik di bidang perbengkelan khususnya. Kemudian di dalam capaian pembelajaran mata kuliah nanti kalian akan mampu mengetahui standar-standar gambar. Secara umum standar gambar ada DIN, ISO dan seterusnya. Nah, deskripsi singkat mata kuliah ini merupakan rumpun mata kuliah engineering memiliki bobot seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ini nanti bisa kalian baca di dalam RPS yang saya bagikan. Materi utama di dalam pembelajaran ini yaitu prinsip dasar gambar teknik, standar gambar teknik, pembuatan sketsa, pembuatan gambar 2 dimensi, pembuatan gambar 3 dimensi, dan nanti di akhir mata kuliah kalian akan diberikan tugas khusus untuk melakukan penggambaran mesin secara utuh, kemudian beserta komponennya. Sehingga harapan saya setelah kalian selesai mata kuliah ini mampu menjadi young engineer yang mampu melakukan technical drawing. Itu merupakan peluang bagi sekalian ke depan. Pustaka yang akan kita gunakan pada mata kuliah ini cukup banyak. Bukunya ada engineering drawing dan design, kemudian ada geometric dan engineering drawing, dan banyak lagi bukunya. Ada yang utama, ada penunjang. Nah, di sini ada salah satu buku pendukung yang coba saya sampaikan ke kalian, dua di sini sebenarnya. Ada Engineering Principle of Agriculture Machine, kemudian ada Introduction to Agriculture Engineering. Kenapa ada buku engineeringnya, ada buku agriculture engineeringnya? Saya berharap karena kita vokasi di bidang engineering pertanian di bawah Kementerian Pertanian, kalian harus mampu ngeblend ilmu engineering itu dengan ilmu agriculture. Nah, ini suatu transformasi kita untuk merubah pertanian kita menjadi pertanian modern. Ini buku-buku yang saya sampaikan tadi. Kemudian ini kira-kira visualisasi buku yang ada yang saya sampaikan sebelumnya. Ini adalah RPS-nya. Salah satunya akan saya coba bacakan di sini. Pada pertemuan pertama ini kita akan mencoba mempelajari prinsip dari gambar teknik itu. Jadi target dari yang pertama itu adalah kalian selain memahami RPS tadi, kalian juga mampu memahami prinsip dasar gambar teknik dan perannya di bidang kalian yang akan kalian tekunin selama ya 2,5 tahun ke depan lagi gitu loh. Nah, dan seterusnya nanti bisa kalian baca. Ini RPS-nya. Saya sampaikan juga nanti dengan bahannya seperti ini, bahan kajiannya apa, metode pembelajaran. Metode pembelajaran teori itu umumnya diisi dengan metode ceramah. Kemudian ada penilaian, indikator penilaian seperti apa, kemudian teknik penilaian, kegiatan mahasiswa, bobot, dan seterusnya. Termasuk referensi yang akan kalian pakai nanti di dalam mata kuliah ini. Sampai di sini, clear pemahaman tentang perkuliahan secara umum? Jika ada pertanyaan, nanti kalian langsung bertanya, silakan. Nah, kemudian ini RPS-nya semuanya. Dan RPS yang kita bikin ini harus ditandatangani oleh semua ketua program studi yang mengambil. Kebetulan mata kuliah ini adalah mata kuliah keengineeringan, diambil oleh 3 prodi dan semua kaprodi menandatangani. Dan ini sudah disepakati oleh kaprodi kalian. Oke, sampai sini? Siap. Silakan kalau ada pertanyaan. Paling nggak 1 pertanyaan dulu lah. Silakan. Izin Pak, izin malam ini nama saya Ariska. Pak, saya izin bertanya. Tadi kan Bapak menyambungkan bahwa engineering ini kita kaitkan dengan pertanian. Ya. Nah, izin Pak, emang seberapa luas dan seberapa penting Pak? Kenapa kita harus sampai paham betul detail tentang engineering dan pertanian terlepas dari memang kita fokusnya di Al-Sintan? Kira-kira hal krusialnya apa itu? Ya, jadi begini. Di dalam engineering pertanian itu hampir karena kita bicara engineering, kita larinya ke arah mesin pertanian atau Al-Sintan. Nah, Al-Sintan itu banyak ada di lapangan dan semua itu dibuat dengan metode mechanical engineering biasanya. Nah, oleh karena itu butuh gambar teknik di situ. Kemudian nanti apa hubungannya dengan agriculture? Kita bicara misal salah satu alat olah tanah seperti yang kalian lihat bajak-bajak segala macam itu. Nah, di situ kita harus mengerti karakteristik tanah dari ilmu pertanian. Baru kita bisa mendesain kayak apa kelengkungan pisau segala macam. Nah, itu yang kalian tuangkan dalam engineering drawing. Nah, itu terjadi blended di situ. Nah, kemudian kalian juga mengerti tentang tanaman padi. Ya kan? Kalian harus mengerti karakteristik padi, kemudian ada combine, pisaunya seperti apa, dipotong seperti apa, sehingga kalian bisa merancang tuh mesin untuk memotong padi itu yang baik seperti apa. Karena kalian mengerti dari aspek mesinnya, kalian juga harus mengerti dari sifat pertaniannya dan tanaman itu istilahnya. Seperti itu ya. Baik Pak. Oke, kita lanjut. Pemahaman prinsip dasar gambar teknik.
seperti ini. Ini ada suatu ilustrasi. Ini sengaja saya bawakan ini untuk memancing pikiran kalian di dalam desain itu seperti apa. Konsep utamanya nanti itu adalah ke arah desain nantinya. Jadi ini adalah, kalau gambar ini yang kalian lihat, gambar seperti ini, ada dua orang. Nama kamu siapa? Ilham. Nah, Ilham dengan Renaldi, suatu ketika dia sedang duduk di kafe, bercerita begitu. Ilham ini adalah seorang marketing engineer. Kemudian Renaldi adalah seorang design engineer. Dia karena Ilham ini seorang marketing, di rumahnya dia mau benerin sebuah alat di dekat rumahnya itu. Namun karena space terbatas, dia menggunakan kunci Inggris. Dan itu sulit dia menggerakkannya. Nah, sehingga Ilham bertanya, kenapa sih nggak dibikin kunci Inggris itu yang unik bentuknya, yang bisa space-nya di tempat sempit pun bisa. Dia bertanya ke Renaldi. Renaldi bilang, gampang itu. Ya kan? Karena selama ini otak kita itu terpatri dengan bentuk lurus. Kayak ini, terpatri di sini. Jadi Ilham, seorang marketing engineer yang mampu melihat peluang pasar, dia itu mencoba melakukan invention di situ. Temannya Renaldi mendekati dari aspek desain. Akhirnya jadilah diskusi mereka. Gambar-gambar seperti itu. Oke, sepakat dia mereka di sini. Nah, setelah mereka sepakat, ada satu di dalam engineering itu, ada 3D printing. Nah, si Renaldi, karena dia seorang engineer, mechanical engineer, dia mencoba membuat gambar dulu. Diawali dari gambar. Gambar ini dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Jadi gambar. Nanti di pertemuan selanjutnya, 2 minggu kemudian, 2 hari kemudian, dia ngopi lagi bareng. Oh, ini bentuknya. Bagaimana Ilham? Oh, cocok, ada Ilham. Nah, belum sampai di situ proses produksi itu, dilanjutkan dia cetak pakai 3D printing sehingga teknologi itu bisa dipegang. Nah, Ilham langsung melihat, oh ini bagus, ini bisa saya pasarkan. Jadi pesan dari sini itu, kalian tuh harus mampu membuka pikiran kalian, berpikir out of the box dalam hal ini. Yang kedua, ujung-ujungnya kalian mau menggambar, mau publikasi, mau whatever namanya, itu harus jadi penghasilan, jadi uang. Bagaimana mengkonvert itu jadi uang? Kalau kalian hanya menggambar untuk dirimu sendiri, ya sampai kapanpun tidak jadi uang. Nah, jadi berpikirnya begitu. Karena kalian sekarang semester 2, kalian bukan anak SMA lagi, kalian sudah berpikir sebagai mahasiswa, orang yang mengenyam pendidikan di pendidikan tinggi. Setelah ini kalian kerja atau melanjutkan kuliah dan seterusnya. Jadi konsep kalian seperti itu. Paham sampai sini? Nah, kira-kira itu adalah hal-hal dasar dalam prinsip gambar teknik. Nanti materi akan saya bagikan ke kalian semua. Nah, itu tahapannya bagaimana dia mencincing. Kemudian gambar teknik itu dituangkan seperti ini. Dari gambar main assembly seperti ini, ada view drawing, gambar samping, gambar atas dan seterusnya. Sekarang bagi kalian mungkin gambar ini agak sulit tentunya. Namun setelah kalian selesai mata kuliah ini sesuatu hal yang mudah bagi kalian. Nah, seperti ini gambar teknik itu. Dari gambar seperti ini nanti dipretelin seperti ini. Terdiri dari komponen apa saja. Nah, di sini ada tulisan, ada angka, ada toleransi segala macam. Nanti ini hal yang mudah bagi kalian setelah kalian selesai dalam mata kuliah ini selama 16 minggu pertemuan. Nah, ini komponen-komponennya dibuat secara detail. Standar komponen dibuat secara detail ini harus available to manufaktur. Jadi gambar harus bisa dimanufaktur. Kalian melakukan desain ini adalah di lab design. Dan kalian tidak ada di tempat bengkel saat proses manufaktur. Sehingga semua informasi yang dibutuhkan oleh orang produsen, kalian harus paham itu. Sehingga saat kalian mendeliver informasi sampai ke mereka. Nah, semua komponen dibuat secara detail. Sehingga lahirlah new product. Jadi, kalian sebagai seorang draft dan engineer harus mampu menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya dalam gambar ini. Oke? Sekarang saya bertanya ke kalian. Dari cerita tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? What is drawing engineering? Siapa yang bisa jawab? Bantu coba. Gambar teknik itu apa sih? Untuk menurut saya gambar teknik itu adalah suatu output dari apa yang kita pikirkan mengenai suatu alat atau benda yang
ingin disampaikan. Oke, bagus jawabannya. Yang lain? Ya, Pak. Silakan, ya. Izin Pak, kalau menurut saya gambar teknik ini ide yang ada di dalam pikiran kita itu kita tuangkan itu Pak dalam bentuk gambar seperti itu. Oke, bagus. Ini siapa namanya yang perempuan pakai kacamata? Ya, silakan. Gimana Mbak? Menggunakan ide dari apa yang kita pikirkan itu menjadi suatu barang dan melalui proses berarti. Oke, jawaban kalian bagus-bagus semua. Namun dari semua jawaban tadi kita bisa conclude, kita simpulkan menjadi suatu definisi. Gambar teknik itu dari yang Wadabat sampaikan, Moren sampaikan, tadi Dio sampaikan juga. Intinya gambar teknik itu adalah alat komunikasi. Dari kalian tadi semua menyampaikan ide dan segala macam. Jadi gambar teknik itu adalah alat komunikasi. Sama seperti yang ini kalian lihat. Ini apa? Tulisan kan? Itu alat komunikasi tulisan. Kadang-kadang alat komunikasi bisa saya bicara dengan kalian, alat komunikasi verbal. Nah, kalian nggak akan pernah tahu huruf waktu SD itu ini namanya A, ini namanya B. Sampai kalian diajarkan oleh guru kita dan kita sepakat bahwa itu adalah A. Sampai dimanapun kalian ketemu bentuk seperti itu adalah A. Oke? Itu dasar konsep. Sama di gambar teknik juga begitu. Kan nanti saya belok. Sampai dimanapun kalian nanti akan ketemu perintah gambar teknik panjang ini dengan ini adalah dia untuk menyatakan panjang. Di dalam gambar ini kalian akan diajarkan kesepakatan akan standar-standar. Sehingga suatu ketika nanti saat Ilham membuat suatu desain kemudian dibaca oleh Adi, oleh Randy, dia tahu, oh ini maksudnya Ilham ini. Kenapa? Sama kayak Awanda memberi huruf A ke Moren nerima oh ini A. Paham? Itulah gambar teknik komunikasi. Jadi kalian kalau melihat gambar di depan tadi ini sesuatu hal yang sulit, sebenarnya bukan. Itu suatu hal yang gampang. Ya sulit mungkin biar kelihatan seram sedikit karena udah mahasiswa pelajarannya harus sedikit sulit gitu kan kelihatannya. Iya. Tapi aktualnya nggak sesulit itu. Jadi saya harap kalian bisa enjoy dengan mata kuliah ini selama 16 minggu ke depan. Ada di sini beberapa aplikasi penerapan. Nah nanti bagi kalian yang mendalami ilmu tata air, nah kalian bisa menggambar barang-barang seperti ini. Selanjutnya kalian yang mendalami bidang teknologi hasil pertanian, nah menggambar mesin-mesin seperti ini, nah seperti ini. Ini kalian akan mampu menggambar itu. Menggambar itu sebelum kalian menjadi drafter, kalian tidak hanya bisa menggambar, tapi mampu membaca gambar itu. Kalau gambar kayak gini maksudnya apa sih gitu? Tidak semua orang bisa membaca gambar teknik. Itu bukan suatu hal yang mudah. Kalau baca lukisan itu juga punya ilmunya kan? Nah jadi begitu juga gambar teknik. Nah kemudian ini semua. Nah ini kalau di teknologi hasil pertanian nanti gambar plan industri kalian juga bisa menggunakan gambar teknik itu dengan simbol-simbol yang disepakati tentunya. Ini ada color sorter kalau kalian lihat, ini ada mesin. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi ke kalian, saya ngajar gambar teknik itu kebetulan kepakaran saya di bidang itu. Nah, ini pengalaman saya waktu 2012 membuat mesin seperti ini. Itu bagaimana kita mentransform sehingga menjadi mesin seperti ini. Mulai dari ide awal. Ide awal seperti ini, konsep. Ini ide sederhana, belum gambar teknik, just sketching. Kemudian ini ditransform menjadi gambar beneran. Kemudian dari gambar beneran, nanti gambarnya itu jadi alat. Jadi ini suatu proses engineering yang harus bisa kalian mempunyai gambaran utuh tentang itu. Jadi beda konsep dengan SMA dulu. Misalnya kalian SMA diajarin semua dengan A tambah X segala macam, udah kalian hafalin itu. Kalau di perkuliahan itu konsep belajar itu berbeda. Ini mau mana sih? Misalnya suatu ketika kita bicara rumus Pascal, P sama dengan F berat. Apa sih maknanya ini? Tidak cuma menyelesaikan persamaan. Paham sampai sini? Ya. Nah, oke. Nah, ini proses penggambaran teknik. Ini pertemuan pertama. Saya sengaja memberi ilustrasi banyak ke kalian untuk kalian mendapatkan gambaran tentang mata kuliah ini secara utuh. Ini adalah tugas akhir dari kakak kelas kalian kemarin. Dari dia hari ini, seperti kalian nggak ngerti gambar teknik, selesai dari kuliah ini dia menghasilkan gambar yang utuh seperti ini. Dan saya berharap
kalian lebih baik lagi nanti. Ini gambar dari kakak kelas kalian. Dan ini juga dari berbagai program studi. Nah, kira-kira itu mata kuliah yang akan saya sampaikan hari ini. Ingat pesan ini, Imam Syafi'i di sini. Bila kau tak kuat, tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Oke? Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba cek sejauh mana kalian menyerap perbedaan yang kita sampaikan tadi. Pertama, ini namanya siapa yang kecil-kecil? Siapa namanya? Eva. Nah, Eva gambar teknik itu menurut Eva apa? Gambar teknik itu sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan terhadap suatu benda agar benda tersebut bisa terrealisasi. Oke, saya harap kalian bisa memahami itu semua. Satu lagi ini siapa? Dimas. Nah, Dimas, bagaimana hubungan gambar teknik dengan pertanian yang kamu pahami dari cerita kita tadi? Dijawab Pak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya gambar teknik itu bagian dari cara kita melakukan komunikasi, Ya. di mana bisa kita bayangkan bahwasanya misalnya pada desain itu mengkomunikasikannya bahwasanya contoh bisa dibuatkan bagaimana cara membuat mesin. Jadi ketika salah satu contohnya ialah mesin grinding bawang, Ya. bisa dilihat bahwasanya pada mesin grinding bawang ini dilakukan yang namanya pemisahan. Jadi bagaimana si desain ini menentukan bahwasanya desain ini dapat menentukan yang namanya pemisahan sesuai fungsinya Pak. Jadi hubungan karakteristik bawah dengan mesin tadi. Iya benar Pak. Jadi Oke. dilakukan komunikasi antar manufaktur nantinya dan juga pada desain gitu Pak. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup paham kalian dengan apa yang kita antarkan di perkuliahan kita hari ini. Nah, saya berharap dari semua RPS yang saya bagikan, buku yang tadi referensi, kalian bisa baca itu dengan baik. Nah, di minggu depan kita nanti akan melakukan teori 1 jam. Kemudian pada saat sesi praktikum, nanti untuk pertemuan minggu kedua kita lakukan praktikumnya hand sketching. Jadi kalian cari sebuah barang engineering, kemudian kalian coba menggambar pakai hand sketching. Hand sketching itu penting di dalam pelajaran kalian. Suatu ketika kalian akan melakukan ada mesin yang rusak misalnya di lapangan, kalian kan nggak mungkin bawa laptop ke sana. Kalian harus punya kapasitas hand sketching. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita membuat gambar menggunakan bantuan komputer aplikasi yang kita gunakan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat. Gambar teknik itu tidak segampang yang kalian bayangkan dan tidak semudah, tidak segampang, tidak sesulit yang kalian bayangkan dan juga tidak semudah yang kalian bayangkan. Antara itulah sosok. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap Ustaz. Sebelum mengakhiri pembelajaran, berdoa dimulai. Setelah selesai, istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih Pak.